Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, adik-adik yang kami sayangi, yang besar dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah ta'ala. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi soleha, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Pagi ini Allah masih hidupkan kita dan masih Allah memilih kita dari berapa banyak orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Kita yang Allah pilih untuk menjadi hambanya yang memiliki hati di mana hati kita ini masih bergetar untuk mendengarkan seruan azan. Kita yang Allah pilih untuk menjadi hambanya yang memiliki kaki di mana kaki kita ini masih kuat untuk melangkah menuju rumahnya nan mulia. Masih Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang senang berada di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu masjid. Maka tak ada yang bisa kita ucapkan melainkan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terlebih hari ini adalah hari Jumat. Di hari Jumat, satu di antara zikir yang sangat dianjurkan kita memperbanyaknya adalah zikir salawat kepada Rasulullah. Banyak harapan kita, tapi paling tidak satu di antaranya, mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami, kita awali ta'lim kita subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda, taklim pagi ini izinkan saya untuk berdiri. Nampak belakang bunda? Nampak?
Gambar apa nih Bunda? Nampak? Belum tulis lagi. Masih kirim. Apa nih Bunda? Ada yang nyebut lingkaran, ada yang nyebut salalau, ada onde-onde. Pagi, belum lagi, baru jam berapa nih? Baru jam 6 datang ke ingat salalau. Baik. Di sini berapa Bunda? Berapa? 3. Sini 9. Sini 7. Sini 5. Sini 11. Sini 2. Sini 1. Sini 10. Sini 4. Berarti di sini 8. Apa yang akan kita bahas pagi ini? Ini kita bahas. Apa tuh Bunda? Pak, tulisannya 24 jam dalam kebaikan di bulan Ramadan. Berangkat kita dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dari sahabat nan mulia yang bernama Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Lamma hadara Ramadan, ketika Ramadan sudah datang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan itu Allah fardukan puasa untukmu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukalah pintu surga itu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu ditutuplah pintu neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin. Diikatlah setan itu sekencang-kencangnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan pun dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Sudah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu, ayah bunda, mubarak itu diambil dari kata berkah. Apa arti berkah itu? Berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Khair artinya apa? Semakin bertambah baik. Jadi di bulan Ramadan itu hendaknya kita semakin bertambah baik. Salah satunya apa? Agar kita menjadi baik di bulan Ramadan, benar-benar kita manfaatkan waktu demi waktu yang ada di bulan Ramadan. Allah sudah bersumpah atas nama waktu, saking waktu itu penting.
Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, melainkan sesuatu itu pasti besar pengaruhnya, pasti dia mulia. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10. Wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu, dengan sesuatu. Wattini wazzaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Nah, ayat bunda dimuliakan Allah. Salah satunya Allah bersumpah atas waktu tadi, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam khusrin. Manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang tak akan merugi siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Terus siapa lagi? Wa amilus solihat, dia beramal soleh. Terus yang tak akan merugi lagi siapa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dia saling menasehati di jalan kebenaran dan di jalan kebaikan. Yang tak akan merugi itu orang yang mengisi waktunya dengan iman. Terus apa lagi? Amal soleh. Terus apa lagi? Tawasul. Tak akan merugi orang-orang di saat dia mengisi waktunya dengan iman, dengan amal soleh. Maka ya bunda dimuliakan Allah, 24 jam dalam kebaikan di bulan Ramadan, apa yang nak kita buat supaya kita mendapatkan kebaikan, supaya kita tidak merugi? Apa yang mau kita buat dengan waktu demi waktu yang Allah tetapkan, yang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengisinya di atas muka bumi ini? Bunda, dari mana kita mulai? Dari sebelum tidur atau bangun tidur? Dari mana kita mulai ya? Kalau ayah maunya dari bangun tidur, ibu maunya dari mana? Bangun tidur juga? Masya Allah. Istri-istri yang taat kepada suami. Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu. Iza salat khamsaha wa somat syahraha wa aqa'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita solat 5 waktunya, lalu kemudian berpuasa di bulan Ramadannya, dia taat kepada suaminya, lalu kemudian dijaganya kehormatannya, qilalaha, dikatakan kepada wanita yang 4 tadi itu apa? Udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kamu. Begitu mudahnya ibu-ibu untuk masuk surga. Lebih mudah wanita masuk surga dibandingkan kita laki-laki. Surga paling tinggi itu surga Firdaus. Ibu bisa memilih untuk masuk surga Firdaus. Dengan apa? Salah satunya taat kepada suami. Saya baca dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Istri itu dia tak ada kewajiban untuk kayak mencuci, itu tak ada, Pak. Itu suami yang harus mencarikan ya semacam asisten di rumah. Mencuci tidak ada kewajiban, memasak tidak ada kewajiban, apalagi membersihkan rumah tidak ada kewajiban. Seorang istri, ini perlu kita ingat, Pak. Tidak ada istri kewajiban untuk masak, tidak ada istri berkewajiban untuk mencuci. Kewajiban istri kita, Pak, cuma satu aja, taat. Suruh nyuci, suruh ke pasar. Baik, ayah bunda dimuliakan Allah. Kita mulai dari bangun tidur. Baik. Paling tidak ayah bunda dimuliakan Allah, bangunlah di jam 4. Di jam berapa? Jam 4 ayah bunda usahakan paling lambat kita sudah bangun.
Pas bangun apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dulu sama Allah. Terima kasih dulu sama Allah. Apa zikir kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Anda itu, Bu? Atau zikir apa tuh, Bu? Zikir habis makan. Zikir bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Ahyana, masih Engkau hidupkan kami ya Allah. Ba'dama amatana, padahal tadi kami sudah mati. Alhamdulillah, masih berjumpa dengan pasangan hidup kami, masih berkumpul dengan anak-anak kami. Barangkali tadi malam masih banyak dosa, aku belum taubat lagi ya Allah. Engkau hidupkan kami pagi ini, syukur ya Allah, aku bisa taubat, aku bisa syukur, aku bisa minta ampun kepada Engkau ya Allah. Syukur dulu. Pas bangun dari tidur, bersyukur kepada Allah, lalu berhenti, tenangkan diri sejenak, lalu pergilah ke kamar mandi untuk berwudu. Masuk ibu ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri berarti. Dahulukan kaki kiri. Zikir lagi kita. Apa zikir masuk kamar mandi, masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu mau buang hajat, buanglah hajat, buang air kecil, buang air besar. Jangan sampai tak cebok pula. Apa kata Nabi? Lewat Nabi dekat dua kuburan, lalu kata Nabi, innahuma la yu'adziban. Dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka berdua diazab bukan karena mereka melakukan dosa besar. Mereka bukan pemakan harta anak yatim. Mereka ini bukannya para pezina. Mereka ini bukanlah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Terus kenapa mereka ini diazab juga, wahai Rasul? Amma ahaduhuma. Adapun salah satu dari dua orang yang ada di dalam kubur ini diazab. Kenapa? La yastanzih min baulihi. Karena dia tidak cebok. Ini kadang-kadang ayah bunda pas orang mau mudik lebaran, pas mau pulang kampung ternyata pom bensin masih jauh. Sementara awak terdesak, Pak. Tolong tengok-tengok. Jangan asalkan asalkan buang air kecil lalu kemudian tak dimandikan burung perkutut tuh habis buang hajat. Bersihkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti tidak diazab di dalam kubur. Buang hajat, lalu kemudian berwudu. Sempurnakan wudu. Ustaz, apa yang kami dapat apa pahalanya kalau kami berwudu itu, Ustaz? Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wudu. Salah satunya hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, apa kata Nabi? Tidaklah seorang muslim dia berwudu, melainkan seiring dengan berguguran mengeringnya air wudu yang ada di anggota tubuhnya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang ada di anggota tubuhnya. Mengering air wudu di wajahnya, Allah ampunkan dosa-dosa yang ada di wajah. Mengering air wudu di tangan, Allah ampunkan dosa-dosa yang ada di tangan. Mengering air wudu di kepala, Allah ampunkan dosa-dosa yang ada di kepala. Berguguran air wudu yang ada di kaki, Allah ampunkan dosa-dosa yang dibuat oleh kaki. Rambut bisa berdosa tak, Bunda? Bisa berdosa tak, Pak? Bisa. Kapan rambut ini berdosa? Ketika dia dibuka, diperlihatkan kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Mewakili aurat yang hari ini buka, nanti di hari kiamat dia akan mengadu kepada Allah. Daya'akallahu bima daya'tani. Ya Allah, azablah dia, siksalah dia. Aku yang semestinya dia tutup, dia jaga, tapi malah dia buka-buka. Alhamdulillah Ustaz ya, untung kita ini laki-laki, aurat kita tak banyak, cuman antara pusat dengan
lutut. Alhamdulillah, tapi jangan bangga dulu. Kenapa? Tak ingatkah kita dengan satu hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata dayyus, takkan masuk ke dalam surga seseorang yang disebut dengan dayyus. Siapa itu dayyus? Seorang lelaki, seorang suami, seorang abang yang tidak cemburu, yang tidak marah melihat maksiat terjadi di tengah keluarganya. Anak istrinya keluar rumah auratnya terbuka, lantak dialah. Anak istrinya keluar rumah auratnya terbuka, suka hati dialah. Hanya kan Pak Haji, Pak Ustaz. Hanya Pak Haji itu Pak Ustaz. Memang sekalipun dia Pak Haji, berkali-kali pun dia naik haji ke Tanah Suci sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu Bapak Ibu Haji Muhyiddin? Yang tukang bubur naik haji lebih dari 3 kali. Tapi dia dayus, tak peduli dia. Maka dia takkan masuk ke dalam surga. Akhirat, jaga baik-baik. Ibu-ibu dijaganya aurat. Tapi kadang-kadang ada pula saya tengok memang jilbabnya panjang sampai ke belakang. Pas ngantarkan anak ke sekolah, tapi bajunya baju daster. Jilbabnya panjang pakai bajunya daster. Pergi ke pasar kaget dekat mana pasar kaget Sukabumi? Yang di belakang tuh kan ada pasar kaget. Dia pakai jilbab tapi bajunya daster. Daster itu rata-rata cuman lengannya di sini. Lalu bagian bawahnya cuma sampai di betis saja. Pertanyaan saya Bunda, dari sini ke sini aurat enggak tuh? Aurat lah. Dari sini ke bawah tuh aurat enggak tuh? Aurat lah. Kok apal betul Pak Ustaz? Kok tak apal pula? Macam mana tak apal? Ini macamnya habis kajian subuh awak pulang ke rumah. Pas pulang di tengah jalan banyak ibu-ibu mengantarkan anak-anak ke sekolah. Kalau ibu saya, kalau sudah ibu-ibu di depan saya pas ngantar mau pulang tuh Pak, itu saya banyak Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kok istighfar pula Pak Ustaz? Dia bawa motor pelan, posisinya di tengah. Ketiaknya mengembang pula, hilang selera awak nengok apa ni hitam tu. Lalu kemudian mau dipotong, jangan coba-coba potong-potong Pak. Dia sengnya ke kanan tapi nanti dia belok ke kiri. Makanya saya di mana saya tengok ada sampai di truk itu ditulisnya besar-besar di belakang, ya Allah selamatkan aku dari ibu-ibu yang bawa motor sengnya ke kanan tapi dia belok kiri, dan ibu-ibu itu tak bisa disalahkan Pak. Nah, itu hebatnya ibu Pak. Rumus dari dulu, wanita tidak pernah salah. Sesalah-salahnya wanita tetap salah laki-laki Pak. Nah, itu rumus yang tak bisa, undang-undang yang tak bisa dirubah. Banyak-banyak istighfar lah di belakang. Nah Bunda, dosa. Tangan dosa. Kaki. Awak kan pakai celana yang sempit itu apa namanya Bu? Ojing apa namanya? Aku kan pakai celana leggingnya Pak Ustaz. Celana legging itu kan membentuk lekuk tubuh. Saya salut dengan celana legging ibu-ibu itu. Apa pula yang salut itu betis-betis yang besar bangga ini yang masuk juga lah celana legging ibu itu. Jangan-jangan pakai oli Bu memasukkannya kan. Kata dia. Atau pakai plastik. Nah Bu, di mana tersimpangnya kaji kita tadi ini ya? Kok lah celana legging pula ceritanya. Aurat berdosa, ini berdosa, ini berdosa, ini berdosa, ini berdosa, ini berdosa, ini berdosa, kaki juga berdosa. Berapa kali tangan kita bersentuhan dengan yang bukan mahram, padahal Nabi berkata, ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan, itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ini lagi sebentar lagi nih musim lagi buka bareng nih Pak. Buka bareng dan reuni. Reuni tingkat SD dulu sesama SD, reuni sesama SMP, reuni sesama SMA. Pas reuni SD, SMP, SMA, pas berjumpa. Kalau di masjid Idul Fitri, Idul Adha salamnya begini, maaf lahir batinnya Pak ya. Lahir batinnya Bu Ustaz. Itu kalau di masjid. Tapi kalau sempat acaranya di hotel, sempat acaranya di aula, di kafe,
Bagaimana? Cepat jam di sini. Kita percepat sedikit. Ini baru jam 4 nih, jadi 24 jam. Pas bersalam kalau di masjid begini. Tapi kalau berjumpa di hotel, acara apa tadi? Reuni, apa kabar? Sudah tuh dia give lah di tambah lagi satu lagi. Tambah lagi teletabis berpelukan dengan suami orang, berpelukan dengan istri orang, CLBK. Cinta lama. Berapa banyak orang yang rumah tangganya hancur gara-gara apa tadi tuh? Gara-gara reuni. Ujung-ujungnya nanti bersampung di rumah lewat WA. Tidak perlu saya lanjutkan, tidak selesai ini nanti. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Berwudu. Setelah ibu berwudu, berdoa dulu. Apa doa setelah selesai wudu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Habis wudu, solatlah kita. Solat hajat kah? Solat sunat tobat dulu. Solat sunat tobat dulu, Bu. Karena setiap hari kita pasti akan berdoa. Solat sunat tobat agak 2 rakaat, lalu kemudian solat tahajud. Apa kata Nabi? Afdalus shalah ba'dal fardhah salatul laili. Solat yang paling afdal, yang paling besar pahalanya setelah solat fardu yang 5 adalah solat tahajud. Maaf ayah bunda, jangan sampai kita berbadan sehat, berbadan kuat, tapi tengah malam masih menjadi bangkai juga di hadapan Allah. Kapan kita menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak sanggup tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kapan dia menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam dia tak sanggup untuk witir walau hanya 3 rakaat saja. Kapan dia menjadi bangkai? Subuh datang dia tidak sanggup berjamaah, bangkailah badan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat tahajud, solat witir. Habis solat witir taloklah sampai jam 5 kurang seperempat. Jam 5 kurang seperempat mulailah kita bersahur. Sahur kita. Kata Nabi, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada berkah. Aku Pak Ustaz dah biasa tak sarapan pagi. Aku jangankan 11 jam, 24 jam aku kuat tak makan. Sekuat apapun untuk menahan tak makan dan minum, tapi tetap dianjurkan untuk bersahur. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan. Rugi kalau kita tidak sahur. Bersahurlah kita walau hanya dengan seteguk air. Bersahurlah kita walau hanya dengan 1 biji korma. Sahur sampai jam 5. Sampai jam berapa Bunda? Sampai jam 5. Jam 5 ngapain kita lagi? Bersiap-siap untuk ke masjid. Siap-siap untuk ke masjid. Kalau sempat tadi makan, mau wudu lagi karena batal, wudu kita lagi. Dan usahakan gosok gigi. Jangan tak sampai gosok gigi. Sudahlah malamnya makan petai jengkol sebelum tidur tak gosok gigi. Lalu kemudian mau ke masjid di waktu subuh tak juga gosok gigi. Yang dimakan petai jengkol. Ini orang tak agak-agak. Saya salah satu hikmah kebaikan yang saya dapat di masa-masa Covid itu dulu Pak, itulah untungnya orang pakai masker. Kalau enggak pakai masker Pak, azab azab. Sebelum tidur makan jengkol petai, lalu kemudian bangun tidur, sebelum tidur sudah tak gosok gigi, bangun tidur pun tak gosok gigi, pergi ke masjid juga tak gosok gigi, bacaannya 10-11 pula dengan imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan di belakang, tidak ada lagi azab. Ini musim-musim durian lebih parah lagi. Waladhdallin. Saya bukannya sok-sokan Pak, tapi saya memang orangnya agak sedikit penjijik. Saya kalau ada orang muntah Pak, nampak sama baru teragak orang itu mau muntah, saya lebih cepat pula keluarnya daripada
Terakhir itu. Tapi apalagi sendawa nih Pak. Makan jengkol, petai, lalu kemudian sendawa, durian. Azab, cukuplah penderitaan di hari itu. Pernah dulu saya sholat di suatu masjid, kebetulan saya terlambat. Kalau kita terlambat itu tak bisa memilih di mana saf kosong, di situ lawak berdiri. Waladhdallin. Amin. Sudahlah jengkol tadi sudah keluar. Ketawa ini ujian nampaknya saya bilang. Sudah tuh sendawa dia. Nah, cukuplah 3 kali saya bilang. Ini cukup pertama dan terakhir. Pas imam selesai baca ayat pendek sendawa lagi. Kawan, ya Allah ya Rabbi. Hilang konsentrasi saya. Kalau sempat diulangi sekali lagi, saya tak tahan nih saya bilang. Pas awak ruku, Allahu Akbar. Benar keluar dia sekali lagi, Pak. Keluar saya langsung dari masjid itu. Kata Nabi, innal malaikata tata'adza. Malaikat pun, malaikat yang tak berdosa pun bisa tersakiti karena bau yang keluar dari mulut kita. Tak hanya kawan kita, malaikat. Maka dianjurkan kita untuk banyak-banyak bersiwak minimal. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka itu untuk bersiwak setiap hendak salat. Ibu pergi setelah berwudu, pergilah ke masjid. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liqadha faridatan min faraidillahi kanat khatwatahu ihdahuma tahuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu kemudian dia berjalan ke masjid, maka setiap langkah yang dia ayunkan, langkah demi langkah itu dapat menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan dan menaikkan derajat serta kemuliaan. Itu untungnya kita berwudu dan pergi ke masjid. Maka dari hadis terakhir yang kita baca barusan, tahulah kita berwudu yang paling bagus itu di mana? Di rumah. Wudu yang paling afdol itu di rumah. Ustaz, yo nenekku pengantui Pak Ustaz. Lah bocor klepnya Pak Ustaz. Kalau nenek wudu di rumah Pak Ustaz, baru 3 langkah sampai di halaman nenek ada keluar dia Pak Ustaz. Terus macam mana tuh Pak Ustaz? Harus nenek tahan-tahan pula Pak Ustaz. Jangan nenek tahan-tahan. Sampai pucik pula muka nenek karena menahan kentut nenek itu. Tanya kok pucik muka mak gini? Itulah menahan kentut kata Ustaz Doni wudu itu di rumah. Berarti kalau nenek lepaskan balik lagi nenek ke dalam rumah nenek Pak Ustaz. Tak perlu nenek balik ke rumah. Dapat masalah jangan ditahan, nenek lepaskan aja. Tapi agak-agak sikit tengok muka kiri kanan belakang. Pastikan tak ada orang. Dia kadang-kadang ibu-ibu lebih pendendam daripada kita laki-laki nih Pak. Cobalah bapak kentut dekat ibu nanti, cie dia awak tujuan ibu-ibu itu nanti. Nah, lepas ibu pergilah ke masjid, berwudu di mana ibu-ibu? Nah, wudulah di sebelah kanan nih. Nah, dari hadis ini kita tahu wudu yang paling bagus itu di masjid. Lalu kemudian dari hadis ini juga kita tahu ke masjid itu sebaiknya berjalan. Ustaz Doni itu cuma tausiah aja di pandai dia. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kamu mengucapkan tapi kamu tidak. Ustaz Doni aja pakai foto aku tengok kata ibu-ibu pula. Bayangkan sama ibu-ibu saya tinggal di Jalan Labersah. Jam berapa saya dari Jalan Labersah mau ke sini kalau saya berjalan kaki. Kalau rumah jaraknya cuma 500 meter, 700 meter, itu seeloknya kita berjalan kaki. Saya baca penelitian ilmu-ilmu kesehatan, ayah bunda. Dalam ilmu kesehatan saya membaca minimal dalam sehari kita berjalan kaki itu 6.000 langkah.
Satu artikel lagi saya baca minimalnya 10.000 langkah. Itu minimal kita berjalan sehari. Untuk apa tadi itu Pak? Untuk kesehatan kita. Belum lagi pengetahuan lahir, pengetahuan modern. 1400 tahun yang silam Nabi sudah menyuruh kita untuk banyak-banyak melangkah. Kemana? Ke masjid. Nah, sampai pun tadi masjid apa yang dilakukan? Sholat sunat kita dahulu. Sebelum sholat sunat berdoa kita. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Masuk masjid dahulukan kaki kiri atau kanan? Dahulukan kaki kanan, berdoa kita. Lalu sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Idza dakhaltumul masjida fala tajlis hatta tarka' rak'ataini. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan kamu langsung duduk, melainkan rukuklah kamu 2 kali rukuk. Maksudnya sholat kita 2 rakaat, jangan langsung duduk. Kenapa? Itulah adab kita bertamu ke rumah Allah. Kita kadang-kadang ke rumah orang adabnya luar biasa. Nampak dia orang kaya tuh kan, ini jenjang dia di sini dah dibuka sendal sama orang. Begitu dia menjaga adab kepada sesama manusia, lalu kepada Sang Pencipta kok tak punya adab. Solat kita dulu 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid, lalu kemudian qabliyah subuh. Apa kata Nabi? Rak'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat subuh, sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ibu, salah satu karakter menantu yang bunda cari, tentu bunda pengen mencari menantu yang kaya. Betul enggak, Bu? Nah, salah satu ciri menantu yang kaya itu, Bu, dia rajin dan terjaga sholat subuhnya. Dia memiliki dunia dan seisinya. Memang enggak payah ibu-ibu di sini mencari menantu, nampak sama saya. Tak ada yang bujang-bujang. Ada yang bujang sih, Pak. Mana bujang, Pak? Abang masih bujang? Jadikan menantu, Bu. Dunia dan seisinya. Lalu kemudian sholat subuh kita. Sholat subuh, sholat fardu usahakan selalu berjamaah. Man sholal isya fi jama'atin ka'annama sholla nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah, itu sama dengan dia sholat separuh malam. Malam dari jam 7 sampai jam 5, anggaplah berapa jam nih? 10 jam. Berarti sama dia dengan sholat 5 jam. Kalau dia sholat isya berjamaah. Kalau dia sholat subuh berjamaah, man sholat subuha fi jama'atin ka'annama sholat laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, sama dengan dia sholat semalam suntuk. Itu besar pahalanya. Sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh kita ngapain? Berzikirlah kita, berdoalah kita. Setelah kita berdoa ngapain lagi? Lanjutkan iktikaf kita sampai nanti syuruk. Syuruk jam berapa? Dah habis berarti nih Pak. 2 menit lagi ya. Izin 2 menit lagi paling lama Pak. 2 menit. Sampai jam setengah 7 lewat 5 lebih kurang duduk kita. Kata Nabi, man shallal ghadah fi jama'atin, man shallal subha fi jama'atin, summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syams fa qama rak'atan kana lahu ka ajril haji wal umrati tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia lanjutkan dengan duduk, dia beriktikaf. Bapak Ibu usahakan setiap masuk masjid mau duduk itu niatkan niat iktikaf. Apa niat iktikaf Ustaz? Nawaitul i'tikafa. Sebut sama-sama. Lillahi ta'ala. 2 kali lagi. Nawaitul i'tikafa. Lillahi ta'ala. Terakhir sama-sama. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Bisa ya Bunda? Coba sama-sama 1, 2, 3. Niatkan kita untuk
i'tikaf. Siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk di masjid berzikir, baca Al-Quran, majelis taklim macam kita nih, lalu kemudian dia sampai waktunya syuruk, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan haji dan juga umrah. Besar pahalanya. 6:30 pulang kita ke rumah. Mau yang ke kantor berangkatlah ke kantor, yang mau ke sekolah berangkatlah sekolah, yang pedagang berangkatlah ke kedainya, ke warungnya masing-masing. Sampai nanti caroklah dia di kantor, dia sampai jam berapa kantor Pak? Jam 4. Di kantor sampai jam 4. Sampai 4 pulang ke rumah istirahatlah. Kalau tak ada kesempatan untuk istirahat, sebenarnya dianjurkan di sini kita istirahat, atau di sini habis sholat zuhur kita beristirahat. Qailulah, tidur sebentar. Karena mungkin kerja saya padat sekali, siang itu tak ada Pak Ustaz. Minimal nih ayah bunda, habis asar pulang ke rumah istirahatlah sejenak, berikan hak untuk badan kita beristirahat. Habis itu santai, ibu mau masaklah, mau buat perbukaan lah, besar pahala bunda memasak. Bayangkan setiap butir nasi yang bunda masak itu bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Bunda mengenyangkan suami, bunda mengenyangkan anak-anak, bunda mengenyangkan orang-orang yang bunda beri perbukaan besar pahala bunda memasak. Tapi kadang-kadang orang tak peduli dengan pahala yang besar itu. Dianggapnya memasak itu dia kecil pahalanya, dianggapnya mencuci itu kecil pahalanya. Ibu mencuci, baju yang ibu cuci dipakai untuk bapak solat tahajud, dipakai sama bapak untuk solat duha, dipakai sama bapak untuk mencari nafkah. Dia kan ke kantor tadi nih, jam dah habis nampaknya Pak, dah habis nampaknya nih. Dari jam 7 sampai jam 4 bapak bekerja. Terakhir kata Nabi, man sa'a ala iyalihi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang bekerja karena Allah demi menafkahi keluarganya, dia sama dengan orang yang berjuang di jalan. Jadi kita cari nafkah itu sama dengan berjihad Pak. Jadi bunda, baju yang dipakai bapak tadi itu dipakainya untuk berjihad. Dapat pahala tak bunda itu? Dapat. Kenapa? Bunda yang mencucinya, bunda yang menyetrikanya. Tapi orang dianggap remeh Pak. Tak mau dia nyuci, pembantu ada aja lah nyuci. Tak mau dia masak, pembantu aja yang masak. Rugi besar bunda menjadi seorang istri. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, baru sampai terbahas sampai jam berapa tadi nih? Jam 4 baru terbahas. Berarti masih ada yang kesini. Sampai tidur belum lagi. Ibu tidur jam berapa? Ini belum, dari jam 4 sampai jam 10 belum terbahas lagi. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Ayah bunda mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan ini Allah mampukan kita untuk melakukannya, sehingga selamatlah kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.